Hai, balik lagi sama Reading Vlog Christine Laksana. Kita masih akan bahas tentang From Zero to Survive, buatan Theoderic yang ke-9. Oke. Nah, yuk kita langsung masuk aja. Bab 9 adalah tentang realita perintis. Money management seorang perintis. Saat lu memutuskan untuk memulai atau merintis sesuatu dari nol, hal pertama yang harus lu tanyakan adalah tujuan dan alasan utama gue berubah, hidup seperti apa yang gue mau ubah. Kira-kira berapa lama waktu yang gue butuhkan untuk mengubah ini? Gila, nancep banget ya. Karena pada akhirnya semua hal tentang uang dan perubahan ini adalah permainan membayar harga mulai dari pengelolaannya, alokasinya, dan gimana cara lu memprioritaskannya. Semua bermula dari tujuan, komitmen, dan goals yang jelas. Oke. Tanpa tujuan yang spesifik, semua keputusan finansial akan berantakan. Misalnya lu punya goals untuk turun 5 kg dalam 6 bulan. Karena ada goals itu, dan lu berkomitmen, lu rela nolak kue coklat yang ada di depan mata. Meskipun ngiler banget, ini sama dengan uang. Kalau lu gak punya goals, misalnya gue mau ubah kondisi hidup keluarga, atau gue mau jadi generasi pertama yang financially stable, lu gak akan pernah bisa bilang enggak ke hal-hal yang gak mendukung tujuan itu. Lu gak akan tahu harga apa yang perlu dibayar. Bikin goals dan purpose dulu. Itulah yang membuat setiap keputusan lebih terarah kalau dibarengi dengan komitmen. Karena komitmen itu yang nantinya jadi rem lu setiap kali tergoda buat keluar jalur. Memulai dari kebiasaan. Gue selalu bilang, money management itu sebenarnya sederhana, tapi susah dijalanin karena banyak orang nggak punya kebiasaan yang benar. Kalau mau mulai membangun kekayaan, harus mulai dari bangun fondasinya dulu. Nah, bahan baku fondasinya apa? Uang kan? Nah, uang itu dari mana? Dari penghasilan. Oleh karena itulah setiap kali dapat penghasilan, sisihkan sebagian untuk membangun fondasi keuangan. Di awal-awal merintis, gue berusaha menyisihkan minimal 30-50% dari penghasilan bulanan gue untuk tabungan dan investasi. Bagi gue itu adalah bahan bangunan yang akan gue pakai untuk membangun fondasi masa depan. Apa itu gampang? Enggak sama sekali. Susah banget karena harus nahan dan mengontrol diri tiap kali dapat uang hasil keringat sendiri ini. Tapi gue tahu, semakin disiplin gue di awal, semakin kokoh fondasi keuangan yang gue bangun. Bahkan saat diberikan Tuhan penghasilan yang cukup besar dari event yang menghasilkan ratusan juta, wow, gue tetap konsisten menahan dan mengontrol diri membagi alokasi dengan bijak. Pada awal-awal merintis bisnis, gue pernah nih dapat dividen tahunan 200-300 juta. Dan ini kebiasaan alokasi ala gue. Sisihkan 10% untuk perpuluhan, kasih mama 10-20 juta, dan buat reward pribadi gue hanya pakai 5 juta. Cuma 5 juta. Bukan karena gue ekstrim dan bisa irit hebat banget ya. Tapi memang gue pakai itu untuk membeli sepatu Adidas NMD, dan pakai duit segitu bikin tetap bahagia-bahagia aja. Karena gue memang udah alokasikan dan gue ada prioritas waktu itu, yaitu lagi nabung buat nikah, tabungan fondasi hidup, dan rumah. Kalau saat itu gue gak punya goals, mungkin akan gue pakai lebih banyak untuk hal-hal yang lebih bergengsi atau buat hahihi aja. Kuncinya adalah komitmen sama goals yang udah lu tetapkan, jadi lu bisa bayar harga di awal supaya hidup lebih tenang nantinya. Mungkin lu berpikir, gue gak punya penghasilan sebesar itu kok, mana bisa nabung banyak. Tapi gue selalu bilang, ini bukan soal besar kecilnya, tapi soal membangun kebiasaannya. Contohnya, kalau lu bisa sisihkan 3 juta per bulan dalam 3 tahun, lu udah punya lebih dari 100 juta. Yang penting adalah membangun kebiasaan untuk konsisten bertambah atau bertumbuh. Ada satu tanda sederhana kalau lu udah punya kebiasaan ini. Ketika uang lu di bulan itu nggak bertambah, lu merasa ada yang salah. Kalau bulan ini berhasil surplus 2 juta, tapi bulan depan nggak nambah, hati jadi nggak tenang.
itu tanda bahwa lu udah ada di jalur yang benar. Orang yang kaya secara finansial adalah mereka yang gak nyaman kalau nggak konsisten bertumbuh atau bertambah, terlepas dari jumlah nominalnya. Oke, dia ada boltin lagi, diingetin lagi, ketika uang lu di bulan itu nggak bertambah, lu merasa ada yang salah. Nice ya, nice reminder, karena nggak akan pernah kepikiran kayak gini juga sih kalau di gua. Oke, kita lanjut ya. Memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Sekarang soal membangun usaha baru. Banyak orang yang terlalu cepat ingin memperbesar skala, padahal fondasi bisnis dan cash flow-nya belum cukup kuat. Gue selalu bilang, jantung dan nadi sebuah usaha adalah cash flow atau aliran uang kas. Dan ini adalah prinsip harga mati dari gue. Keuangan pribadi dan keuangan bisnis harus sepenuhnya terpisah. Cara gue membangun fondasi semua bisnis gue, pertama harus yakin bahwa perusahaan gue keuangannya sudah cukup stabil. Artinya perusahaan konsisten menghasilkan profit bersih dari bulan ke bulan dan di akhir tahun bisa membagikan proporsi dividen tahunan secara sehat. Dalam membangun kondisi itu, penghasilan gue diambil dari gaji yang proporsinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Intinya pada tahap awal prioritasnya adalah pertumbuhan perusahaan, bukan kepentingan pribadi. Kemudian sambil membangun fondasi napas perusahaan, yaitu tetap memiliki dana nganggur untuk buffer operasional perusahaan selama 8-12 bulan tanpa harus menghasilkan omzet baru. Buffer ini penting banget untuk pivot, ganti strategi, ekspansi, dan sebagainya. Karena kalau bisnis lu nggak punya cadangan dana, satu masalah kecil aja bisa bikin semuanya hancur dan bangkrut. Prinsip yang sama gue pakai kalau mau membangun perusahaan baru. Selesaikan dulu budget runway perusahaan yang pertama, pastikan dia bisa bertahan sendiri dari hasil operasional, baru mulai perusahaan berikutnya. Banyak perusahaan mati bukan karena mereka berkembang terlalu lambat, tapi karena mereka berkembang terlalu cepat. Ingat, fondasi yang kokoh jauh lebih penting daripada ledakan pertumbuhan yang tergesa-gesa. Oke, dia ada lagi di sini untuk dia bold. Ketika lo memutuskan untuk growing up, itu pasti disertai resiko baru, tekanan yang besar, luar biasa, dan masalah yang bikin lo ada di pinggir jurang. Oh, ini kayaknya masuk di bab yang berikutnya. Kita lanjut aja ya. Oke. Mental seorang perintis. Mental seperti apa yang harus dimiliki seorang perintis? Jawabannya sederhana, tapi harus dibentuk dan ditanamkan dalam-dalam. Belajar menerima dan melihat segala sesuatu yang buruk sebagai proses pembentukan yang membawa kita ke versi perkembangan berikutnya. Ini bukan cuma soal gimana lu bertahan saat semuanya berantakan, tapi juga gimana lu bisa memahami bahwa setiap kesulitan adalah biaya sekolah yang Tuhan kasih supaya lu lulus dengan nilai yang semakin baik setiap harinya. Gue sendiri pernah ada di titik dimana masalah datang bertubi-tubi, seperti hujan badai yang gak ada habisnya. Saat itu rasanya gue cuma punya nyawa dan dengkul untuk berlutut dan berdoa. Akan ada saat dimana lu bahkan berhenti bertanya, kenapa ini semua terjadi? Dan beralih pertanyaan yang lebih pahit, apalagi sih yang belum? Sampai ada titik gue belajar terima semua hal tanpa komplain dan bertanya lagi. Terus gue doa dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya terima semuanya yang Tuhan taruh di hidup saya. Dan kalau ini berhasil, saya beresin satu persatu, Theoderic versi berikutnya bakal kayak apa ya? Akan Tuhan bawa kemana ya? Itu momen dimana gue sadar bahwa setiap fase pertumbuhan, mau itu secara personal maupun bisnis, gak pernah ada yang mudah. Ketika lu memutuskan untuk growing up, itu pasti disertai resiko baru, tekanan yang besar, luar biasa, dan masalah yang bikin lu ada di pinggir jurang. Tapi justru di situ esensinya, lu baru bisa dibilang naik level kalau lu berhasil melewati fase yang gak nyaman itu. Karena artinya pola pikir, hati, karakter, dan sifat lu udah berhasil dinaikin sampai ke level untuk bisa overcome masalah tersebut. Oke, kita lanjut. Belajar dari rasa sakit. Gue selalu percaya bahwa suffering itu adalah bagian dari proses. Gue tahu rasanya gak enak banget saat lu ada di tengah-tengah badai. Tapi coba deh lu pikirin, setiap sakit,
setiap tantangan itu adalah tanda bahwa lu sedang bergerak. Kalau lu nggak bisa merasakan apa-apa, mungkin lu hanya sedang diam di tempat. Salah satu pelajaran besar yang gue ambil dari pengalaman gue adalah gimana caranya melihat penderitaan sebagai alat pembentukan karakter. Gue selalu bilang ke diri sendiri, this too shall pass. Segala sesuatu di dunia ini hanya sementara, termasuk rasa sakit. Sekarang mungkin lagi rugi, tapi akan ada masanya untung. Sekarang lagi susah, tapi akan ada waktu di mana kita bisa senang. Ketika lu memahami ini, lu jadi nggak terlalu terikat pada rasa sakit atau bahkan pada keberhasilan. Kenapa gue bilang jangan terlalu terikat? Karena ketika terlalu attach ke satu hal, lu bisa kehilangan peluang besar di depan mata. Bayangin kalau nekat mempertahankan bisnis yang sebenarnya udah nggak ada harapan, cuma karena terlalu takut melepasnya. Padahal mungkin aja pintu baru yang lebih besar dan realistis udah menunggu. Tapi lu gak akan pernah bisa masuk karena lu gak mau move on dari yang lama. Pintu lama yang tertutup akan selalu membuka pintu baru yang penuh peluang yang kita gak pernah tahu. Maka hidup itu memang sebuah perjalanan eksplorasi diri. Dia ada reminder lagi nih ya, bagus. Ketika terlalu attach ke satu hal, lu bisa kehilangan peluang besar di depan mata. Yuk kita lanjut. Melepaskan untuk naik level. Banyak orang jadi hero justru ketika pintunya tertutup. Gue lihat sendiri ada orang-orang yang udah di ujung tanduk, bahkan hampir nyerah. Tapi di titik terakhir, ketika mereka akhirnya berani melepas sesuatu yang gak bisa dipertahankan, mereka justru menemukan peluang baru yang bikin mereka naik level. Kadang pintu yang tertutup itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ini berlaku di banyak aspek, gak cuma bisnis ya. Gue tahu rasanya mempertahankan sesuatu mati-matian. Gue juga tahu gimana sulitnya move on dari sesuatu yang udah dibangun mati-matian. Tapi gue belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah. Kadang itu adalah cara Tuhan bilang, udah, bukan waktunya di sini, lanjut ke peluang realistis lainnya aja. Gue suka ngingetin diri gue sendiri, kalau gue terus memaksa bertahan, gue mungkin akan mati ditarik oleh sesuatu yang udah gak bisa diselamatkan. Jadi daripada gue tenggelam bersama kapal, lebih baik gue lompat dan cari kapal lain yang masih bisa membawa gue ke tujuan. Karena hidup memang se-fleksibel itu jalannya. Jadi kalau lu lagi ada di fase struggling sekarang, mungkin ini saatnya lu bertanya, apa pelajaran yang Tuhan mau gue ambil dari sini? Apa pintu baru yang sedang Dia siapkan buat gue? Karena percaya atau enggak, dari setiap luka ada kekuatan baru yang sedang dibentuk. Sip, itu dia bab 9 dan kita akan lanjut lagi ke bab 10 di next video. Bye!